Bang? Masalah dalam kok nggak, Mas? Sabar Bang, kita berhenti di sini dulu, di berhenti di sini. sini dulu. Ayo kita ke tengah semuanya dulu. Sebelum masuk ke Sarkem sabar dulu dong. Saya mau ngasih tahu beberapa peraturan yang ada di sini. Sabar dulu dong. Udah ada yang mau masuk. Oh, udah masuk semua. Bisa ke sini dulu nggak sih? Sabar dong, Bang. Oh, masuk dulu. Ya, di sini dulu ya. Yang ada di sini dulu. Sana dulu. Abang-abang sabar dong, sabar. Udah masuk semua apa belum? Abang-abang semua yang ada di sini selamat malam. LC-LC ku bisa berjejer di sini ke depan untuk kita kasih tahu ke semuanya. Kalau kita semua ini cantik dan semelohai. Teman-teman semuanya selamat malam dan selamat datang. Terima kasih telah datang untuk berziarah ke Sarkem bersama kami. Teman-teman semuanya mohon maaf sebelumnya. Saya dan teman-teman LC yang ada di Sarkem meminta untuk semua penonton naik ke atas panggung. Kita harus bersenang-senang bersama, oke? Sabar dulu tapi saya akan bacakan beberapa peraturan. Malam ini kita akan berziarah bersama, menyelami masa lalu, menyelami sejarah, dan mencoba menelisik masa kini dan mencoba melihat masa depan. Malam ini kita sepakat untuk bersama-sama bersenang-senang. Oke, sepakat ya. Kesepakatan kedua, teman-teman tidak boleh memvideo film Sarkem kami. Cuman milik kami guys, oke? Boleh foto tapi cuman videonya aja. Boleh foto tapi cuman filmnya aja, oke? Kalau teaternya boleh di video sebebas mungkin, oke? Oke, saya dan teman-teman LC akan narik kalian semua ke panggung, oke? Tarik teman-teman LC. Semuanya dong, kita udah bersepakat nih, ayo. Ayo dong Bang, ayo Sarkem bareng kami. Abang, ayo dong Bang, ayo dong, asikin dong. Ayo. Kita butuh setengah aja, ayo. Masa ke Sarkem gak joget bareng sih? Ayo. Buruan!
sana mau ada yang datang lagi, nyesel loh. Nyesel sumpah. Ayo. Ayo. Di sini boleh, Pak De. Iya. Oke teman-teman semuanya, sudah kita mulai saja. Malam ini kita tidak sendirian. Kita akan mendatangkan bintang tamu langsung dari TKP. Langsung dari Sarkem. Untuk menghibur kami semua, kita langsung saja sambut tanpa berlama-lama. Ini dia Ayu dari Sarkem dan Ladies Bro. Ladies Bro, Karo Mia, Londelana. Ayo, muter. Balik kadapi, dewes macak bagusi, cangkeman kakean janji, joget bareng di di sini. ofensi, gonta ganti wedoan, kasare lanang, Bajingan. kakean mangan kasaran, jadi kadal rakaru, Hey. kowe kimjo sing seneng karo barang Kecil-kecil, kimjo saka bulak siap, aso dikelok. wingi pas mlebu polres susahe karo aku, tak kaweke lagu kok kahanan, Sing ngasu. tiwas diutamake jebule Dilelone. alah bajingan malah ngajak ngeprodase lanangan saiki saka spray dadi londe lanang saiki seluane kakean papiku kene rene tak prosi macak bagusi asline mung jenesi cangkemmu muni janji jebule mong tai ana rene macak wah jebul mung modal beli Kisahku malah nemu sapi, wes langsung tak halaan 10 lembar langsung dapat tiga. Golek lanang pertama baca kurang beda itu langsung cekoin langsung ngajak ketu pancen ora salah. Barang wena kamu kelahiran wes ameh kepiye karo wedok anyarmu. Bakar kamu ya mesti enak aku ndukalane kowe kondolan. Ternyata kamu murahan, kau modal tanaman kok langsung ngejak kelonan. Asik. Langsung perkowe tok bungkusan. Langsung tengah, lu tak suka pelingkupan sejuta. Yalah bajingan sebel konco. Aku boleh info halah yomo tak sengaka. Kadalah karuan, arane londelana. Uang ra urusan yo kuwi londelana. Jaran-jaran ke parane ke plelana. Aku candu galan kowe iki mung gondolan. Kadang karuan arane londelana. Tak uang ra urusan kene londelana. Jaran-jaran ke parane londelana. Aku candu galan kowe iki mung gondolan. iya nggak jadi mas jadi nggak ya. Nyanyi-nyanyi bosku, nyanyi-nyanyi bosku. Nyanyi bosku. Nyanyi dulu dong. Nyanyi.
J. Pasar Kembang 18 Agustus 2024. J. Yo. Pada permulaan yang penuh teka-teki, barangkali aku ingin mengajakmu melihat gemerlap cahaya dari dalam pendar matamu yang penuh ilusi. Betulkah cahaya di mataku dan di matamu ini nyata? Atau kita hanya seringkali gelap mata? Maaf, bisa saja pilihannya adalah berbaik atau berburuk sangka, tapi prasangka selalu berupa praduga, kan? Ya, jadi lebih baik aku dan kamu duduk di sini membaca lembar demi lembar catatan harian yang berserakan, yang berjejalan dan berhamburan dari Pasar Kembang. Hari ini aku ingin mengajakmu untuk kembali ragu, mempertanyakan kegamangan untuk memberi jawaban atas sebuah ruang yang selama ini kita kenal sebagai tempat pelacuran. Bantah orang tua lah, nggak membantah sih, nggak nurut wae. Wae sekolah malah main. Dulu pernah bolos aku pas SMK, sering malah. Pulang setiap hari tuh jam 5, jam 3-an. Malam yo kadang tidur, kadang yo main, kalau pengen main. Habis buat itu tok sih di jurusan. Dulu tuh aku SMP tuh ini ya, sering ikut latihan-latihan nyanyi sama temenku di orsin-orsin gitu. Terus semenjak SMK tuh aku jadi sering nyanyi panggung ke panggung. Nah, aku nyanyi tuh bareng sama Mbak Elsie lah. Terus dia nawarin, pengen gak deh dapat duit gede lebih dari ini? Yo, pengen lah Mbak, piye caranya? Aku bilang kan. Terus diajaklah dia ke Pantai Samas kan, berdua. Terus dia bilang sama maminya sana, ada anak baru nih. Ya udah, mulai kerja di situ setengah tahun. Terus aku kenal sama cowok, dikenalin lah sama cowok itu ke mami di Parkus. Di sana tuh setahunan lah aku. Habis itu aku nggak ada mami lagi nyanyi di tempatku kan. Nyanyi di tempatku terus nawarin, dia katanya buka kafe baru di Yogyakarta. Aku belum tahu dulu kalau di Sarkem. Habis
Habis itu dibawalah ke Sarkem, buka baru itu dia bangun. Baru 2 bulan udah bangkrut. Habis itu aku pindah ke Palem seminggu. Terus Palem kan bangkrut tuh. Habis itu pindah ke Sarkem lagi sampai sekarang. Pasar Kembang 1 September 2024. Tepat pada hari ini, setelah 2 minggu aku berkunjung ke Sarkem, akhirnya aku diterima untuk bisa melihat Sarkem lebih dekat dan mengajakmu pergi menyusuri gang-gang sempit yang ajaib. Rasanya bahagia sekali. Aku bisa ikut menjadi bagian dari perkampungan yang penuh cerita ini. Kejutan demi kejutan menghampiriku setiap waktu. Pagi, siang, sore, malam adalah bagian waktu yang sangat berarti di perkampungan ini. Kadang membakar semangatku, kadang menghentikan denyut jantungku. Kadang membuyarkan seluruh isi kepalaku. Tetapi lebih sering membuatku bertanya dan menimbang ulang. Untuk apa aku ada di sini? Melihat masa silam yang suram, menghampiri masa kini yang gemerlap, dan menerka masa depan yang dipenuhi buih-buih harapan yang sepenuhnya utopia. Barangkali di tengah hutan belantara ini, aku ingin mengajakmu memungut sedikit demi sedikit serpihan yang berdaya guna, menggenggamnya, untuk tak lagi asing dan menamai diri kita manusia yang paling bermoral dan sempurna. Maaf. Aku terlalu bersemangat hari ini. Aku tak ingin menghakimimu, aku hanya ingin ada di sini untuk mengajakmu berkelana. Melintasi lorong waktu dalam lintasan yang tak pernah masuk akal dengan riang gembira. Pakainya bahan bakarnya dari balok-balok kayu-kayu itu loh. Oh, kayu bakar. Wah, itu namanya itu balok itu ya, maka dari disebut situ balokan. Setelah tahun 90-an, 85, 90 itu diganti pasar kembang terkenal karena di depannya itu banyak ya orang yang jual kembang-kembang. Yang sekarang dipindah di sana itu loh. Dan itu dari tahun 90-an tuh sampai ada 500-an pekerjanya itu. Lalu dengan giginya dari teman-teman pengurus semua itu, dengan yang kita minta bantuan sama Bu Ipung juga itu, kayaknya ada training, kursus dan lain sebagainya, hingga mereka mbak-mbak yang sudah di training harus keluar dari itu. Karena rumah saya dulu di pinggir ya Jalan Sosrowijani itu Mas, saya sangat ingat sekali kehidupan istilah mbak-mbaknya yang ada di situ. Saya buka pintu, ada yang nangis di depan saya, istilah di pinggir jalan, dan saya tanya, akhirnya saya juga ikut menangis, sedih lah katanya, bahwa dompetnya dilarikan, ya toh, dia diturunkan di pinggir jalan, istilahnya dia sudah mungkin memberikan sesuatu, tapi malah mbaknya itu yang rugi, istilahnya seperti itu. Saya nangis Mas, karena dia cerita bahwa kenapa kehidupan dia ada di situ, kehidupannya dia harus membiayai 5 anaknya yang ada di desa, orang tuanya, dia setiap bulan harus ada beras, ada uang untuk sekolah dan ada lainnya. Dari di situ sebenarnya hati nuraninya mereka tuh juga tidak mau ada di situ, tapi mungkin kehidupan yang keras itu memaksa mereka ada di situ. Makanya kita juga berusaha bersama instansi masyarakat, jadi memberi bekal kepada mereka bagaimana setelah mereka entas dari sana itu mereka sudah bisa hidup di tengah-tengah masyarakat seperti. Dan sekarang dilihat, sekarang Sarkem yang sekarang bukan Sarkem yang dulu. Sarkem sekarang itu merupakan
sebuah kawasan yang bersih. Mungkin Masnya sudah tahu sendiri kan, ada selasar yang dulu kios-kios yang kumuh itu sudah menjadi selasar yang istilahnya enak dipandang. Dan itu juga masyarakat sana itu yang jualan istilahnya itu. Kita emang memberdayakan masyarakat UMKM yang ada di sana untuk jualan di selasar itu. Sekarang hotelnya juga hotel bintang 4 dan semua ada di situ. Jadi dulu masyarakat yang image-nya jelek bahwa kalau suaminya nginep di Sarkem itu pikirannya sudah jelek. Tapi dengan adanya ini kita angkat lewat Sarkem Fest, kita angkat lewat Apeman, Ruahan dan semuanya. Dan tidak disangkal bahwa di sana itu adalah daerah pariwisata, Mas. Daerah pariwisata Kelurahan Sosro Menduran. Sarkem berada di dalamnya. Jadi itu merupakan daerah pariwisata, Mas. Jadi jenengan sekarang coba lewat di sana. Semuanya sudah pada rapi, semua sudah kita tata bersama masyarakat yang ada di Kelurahan Sosro Menduran juga termasuk di Cek. Mencet Cek. Karena dia konco cilik, Mas. Nah, ini guys, temanku SD. Sekarang sudah besar tapi aku masih cilik. Kayak Tamagotchi. Mas, mungkin boleh kenalan dulu lebih dalam. Teman-teman ini kan belum tahu Mas ini siapa. Yo ketek kenal aku, Klis. Aku kan sering rene, Klis. Ora, liputan. Ya, kan aku wartawan. Saka Mojo. Jadi yo mbiyen sering rene. Karena saat itu ki ono konten kreator lah saka Jakarta sing sok tahu. Dhek mlebu Sarkem terus sing ditayangke itu ya hal-hal yang menurutku sebagai orang Jogja tidak pada kenyataannya. Nah, padahal nek kowe ngerti Sarkem kuwi selain ono gang siji ki mau sing apa kowe manggon nang kene kan ada gang-gang lainnya yang dhek ono sing dodolan buku, ono kopi, ono homestay yang itu dulunya bahkan jadi kampung turis pertama nang Jogja. Itu kira-kira tahun berapa ya, Mas? Apa nih? Sing kampung turis itu. Kampung turis itu setauku ya, ini era salah itu ya tahun 70-an itu sudah jadi kampung turis. Sebelum Prawiro Taman ya. Ya. Jadi bahkan ada yang kemudian mereka memperistri orang sana, kemudian membangunlah homestay di sana. Jadi bukan hanya
soal lokalisasi gitu kan. Nah, kita tuh masuk ke sana di Mojok itu masuk ke sana untuk kemudian melihat ternyata sarkem itu tidak bisa dilihat hitam putih itu. Jadi banyak orang, banyak perempuan di sana yang mereka itu tulang punggung keluarga. Jadi ya nggak bisa hitam putih lah. Oh ya, saat durungnya tak kenal ki kancaku Rere. Ya. Dia kesini katanya mau cari sampah plastik. Ya, katanya kamu banyak koleksi sampah plastik. Banyak banget. Ya. Berbagai rasa katanya ya. Ada lah nanti. Nah Mas, kira-kira ada nggak sih konteksnya tentang PSK di era perjuangan? Nah, dari liputan itu kita menemukan beberapa narasumber lah, orang-orang sepuh itu. Satu fakta yang saya pikir orang Jogja juga tidak tahu tentang satu sosok yang bernama Rumiati. Kau ngerti ra? Rumiati. Urung lahir aku Mas. Urung lahir ya? Lo tak pikir kue anaknya. Tapi iki ono elsine jenenge Rumiati. Oh iya. Iki. Jadi Rumiati itu adalah PSK yang legendaris di sana. Karena dia selain jadi PSK itu jadi mata-mata pejuang. Nah, kalau ditarik di masa lalu, Soekarno itu ketika mendirikan PNI, dia melibatkan kalau nggak salah ya 600 PSK sebagai mata-mata. Jadi dalam konteks perjuangan ya mereka perannya ada lah. Kalau dalam konteks perjuangan ya Sarkem itu kan dulu jadi bahkan PSK di sana itu mencari informasi dari ketika kelas kedua ya. Serdadu-serdadu Belanda yang menginap di sana. Mungkin kayaknya iki LC ku iso lah nyerang Baren jadi mata-mata. Nah, masalahnya kono rawani. Oh rawani ya, iya rawani ya Bu. Iya, nek merene ya yakin lah kuwi. Kayaknya iso. Iso lah menyusulkan. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir. Ada nggak sih statement Mojok tentang Sarkem dalam konteks pariwisata? Ya mungkin tidak secara khusus Mojok lah, tapi aku sebagai wartawan ya. Jadi dalam konteks pariwisata tadi kita nggak bisa melihat hitam putih. Sarkem 10 tahun yang lalu dengan Sarkem yang sekarang itu juga sudah sangat berbeda. Ya, saya ke sana dengan tim melihat bahwa ya sekarang lebih banyak jadi tempat wisata untuk healing aja orang-orang yang pingin nyanyi, pingin minum gitu kan, pingin ngopi bahkan ya. Nah, karena itu kan seperti perkampungan biasa ya. Kalau pagi itu ada sekolah TK dan sebagainya ada. Jadi saya pikir kalaupun mau dibawa ke tempat wisata juga bisa gitu kan. Tapi ya tadi itu konteks bahwa di sana itu mereka adalah manusia yang setelah kita tahu ceritanya banyak yang jadi tulang punggung keluarga kayak tadi itu cerita Mbak Ipung, ada yang dia menghidupi anaknya, orang tuanya gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa ngomong hitam putih. Kalau memang ke sana ya niat aja lah, niat memang mencari hiburan atau membantu mereka. Makanya kalau ke Yogyakarta jangan ke Tugu aja, ke Sarkem dong. Iya. Nyanyi. Orang nyanyi. Apa Mas? Ya joget. Joget. Nah, Mbak, aku mau tanya dikit aja. Banyak juga boleh sih. Boleh ya? Mau nggak jadi member saya? Aku tuh nggak bisa nyanyi, aku buta nada. Joget bae piye? Joget kalau joget boleh. Nah, ini Mbak, kenapa bisa tertarik tentang isu Sarkem gitu? Aku tuh sebenarnya pengen ngumpulin sampah di sini, Mas. Oh, gitu. Nah, aku kan punya banyak koleksi. Apa tuh? Contohnya kondom. Kira-kira bisa nggak ya kalau get plastik ini bisa mengolah jadi bahan bakar? Oh iya, sebelumnya tuh kenalin Mas, aku dari Get Plastik. Iya. Jadi aku di sini pengen ngumpulin sampah terus diolah jadi BBM. Gitu. Kalau kondom sayangnya belum bisa, Mas. Kenapa itu? Karena bahannya beda, dia latex. Cuma aku punya tips sih untuk buang sampah kondom gitu. Kalau yang pertama, yang penting dicuci dulu. Setelah itu kita singkirkan, kita taruh di plastik khusus mungkin atau tempat sampah khusus supaya nggak terkontaminasi sama sampah lain gitu, Mas. Tapi aku sih ngumbah ya mambu tuh. Iya sih, males ya.
Berarti Saya juga ada- males sih Mas. Secara tidak langsung ada mesin buat nyuci itu enggak sih? Atau gimana? Kalau nyuci nggak ada Mas. Kalau kami mesinnya mesin pirolisis Oh. untuk mengubah sampah plastik jadi BBM. Oh gitu. Gitu. Nah dari get plastik ini sudah apa saja sih Mbak bahan bakar yang di apa namanya Dibuat. dibuat? Iya, kalau dari sampah plastik itu kan plastik itu bahan bakarnya itu minyak bumi. Jadi bisa kita kembalikan lagi. Itu bisa kita buat jadi solar, bensin, sama minyak tanah. Oke. Gitu. Paling banyak sih solar hasilnya. Tuh. Nah, solarnya itu bisa kita pakai untuk transportasi, juga bisa genset gitu. Jadi kalau misalnya di sini mati lampu, Iya. bisa pakai solar tuh. Oh bisa ya? Bisa dong. Jangan mati lampu ya, doakan ya. Iya, iya, iya. Ya mungkin itu Mbak dari aku. Iya, iya. Cukuplah Mas Agung sama Mbak Rere. Makasih Mas. Makasih Mufli. banyak ya Mbak. Iya, Jangan lupa nanti kesini lagi ya. siap. Oke. Sido ora Mas? Sido nyangking ora? Ah, Sing klambi biru katanya. klambi biru. Oke. Ya lu nomor handphone wae. Ngono. Nah Mas, biasanya ngene iki ono tradisine sik Mas. Nyalimi Mas. Oh nyalimi. Jadi saling. Makasih sayang. Oh, gak usah ketut kayak aku bae Mas. Sambut Makasih bos. ya. Oke, Iya. makasih bos. Mari Papi. Iya sayang. Mari Mbak, Mas. Sayang-sayangku Datang kabeh kembali. Aiki Mas, gecoku Mas. Makasih ya sayang. Cantiknya. Ayo dong Mas. Ya wis nomor handphone ya. Sing di. Ya mau sing klambi biru. Ayo 081 salah satu salah semua. Wis ya, wis ya. Iya Mas, sun ya Mas. Makasih ya. Sayang mana tangannya? Mwah. Lebeno ing bebaya Konggo trikonggo Payu ngono cabang paine aku lan sedaya tinebeno ing bebaya tinebeno ing bebaya Konggo trikonggo Payu ngono cabang paine aku lan sedaya tinebeno ing bebaya tinebeno ing bebaya Konggo trikonggo Payu ngono cabang paine aku lan sedaya tinebeno ing bebaya tinebeno ing bebaya Konggo trikonggo Payu ngono cabang paine aku lan sedaya tinebeno ing bebaya tinebeno ing bebaya Konggo trikonggo Payu ngono cabang paine aku lan sedaya tinebeno ing bebaya tinebeno ing bebaya Konggo trikonggo Payu ngono cabang paine aku lan sedaya tinebeno ing bebaya tinebeno ing bebaya Konggo trikonggo Payu ngono cabang paine aku lan sedaya tinebeno ing bebaya tinebeno ing bebaya Konggo trikonggo Payu ngono cabang paine aku lan sedaya
ngono jamak paine aku lan sedaya inepeno ing bepoyo inepeno ing bepoyo Kongo Kongo Tri Kongo ayo ngono jamak paine aku lan sedaya inepeno ing bepoyo inepeno ing bepoyo Kongo Kongo Tri Kongo ayo ngono jamak paine aku lan sedaya inepeno ing bepoyo inepeno ing bepoyo Kongo Kongo Tri Kongo ayo ngono jamak paine aku lan sedaya bahwa kita akan melihat kompleksitas persoalan ini secara lebih adil dan terbuka. Kongo, Kongo, Tri Kongo, ayo ngono kapang paine aku lan sedaya inepeno ing bepoyo inepeno ing bepoyo Kongo, Kongo, Tri Kongo ayo ngono kapang paine aku lan sedaya inepeno ing bepoyo inepeno ing bepoyo Kongo, Kongo, Tri Kongo ayo ngono kapang paine aku lan sedaya inepeno ing bepoyo inepeno ing bepoyo Halo, perkenalkan, nama saya Mukus Mustafa. Saya asli Sidoarjo. Dan sebelumnya saya pernah ke Sarkem ini di tahun 2019. Saya pernah ngajak teman-teman saya ke sini buat nyanyi atau menikmati suasana malam. First impression, orang-orang itu menganggap saya malah kayak anak kecil. Ngopo iki? Cah SD kok dolene rene ngono. Oh bu, aku gini-gini iso gawe arek cilik lho. Nah, paten gue ngono. Paten saya kayak gitu.
Tapi malam ini saya habis touring dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Tujuan saya bukan untuk motoran saja, tapi menyenangkan hati saya. Dan saya suka nyanyi loh. Makanya kalau ke Jogja, jangan hanya foto-foto ke Tugu, ke Sarkem dong. Melepaskan penat. Perkenalkan, nama saya Domek. Saya keamanan wilayah Pasar Kembang sini, mewakili dari Paguyuban Desa Bersatu. Aktivitas sehari-hari kalau di malam hari mengamankan tempat-tempat karaoke di Pasar Kembang sini. Sejarahnya dulu sini itu tempat barometer kerusuhan di wilayah Jakarta sini ya. Dan dulu itu masih frontal banget untuk segi keamanan, frontal barbar lah istilahnya. Dan dari generasi ke generasi seperti itu terus. Semenjak ada Paguyuban Desa Bersatu ini, kita rubah semua budaya-budaya yang frontal, budaya yang arogan, kita rubah semua untuk menjadi yang lebih baik. Salah satu contoh untuk mengatasi sebuah masalah di wilayah Sosrowijayan sini, kita utamakan untuk mediasi kekeluargaan. Dan bersyukur kita sudah bisa menjalankan dan berhasil lah. Untuk masalah keamanan kita lebih mengutamakan kekeluargaan seperti itu. Dan tantangan terberat memang banyak, 1001 masalah di wilayah Pasar Kembang ini. Tapi kan satu demi satu kita selesaikan secara humanis, secara kekeluargaan, dan akhirnya ya terjalankan sistem yang lebih baik lagi. Kan 6 rumah sakit sampai 3 hari, makanya prosedur dari Paguyuban mendapatkan kaliasi tidak banyak, tapi hanya sebatas kaliasi aja. Dan kita minta maaf kemarin tidak bisa besok ke rumah sakit dan kegiatan di sini juga tetap. Makanya mohon diterima kaliasi dari Paguyuban. Saya terima ya Mas kaliasinya. Sebelumnya saya juga minta terima kasih buat Paguyuban karena mau inilah peduli sama pengusaha di sini. Ya, maaf kalau ngerepotin malah. Ya, sama yang dari sosial itu nanti langsung sama Bapak. Oh gitu Pak. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Oh gini, dari Paguyuban kan setiap operator atau pengusaha yang sakit atau opnam selama minimal 3 hari di rumah sakit mendapatkan palliasi dari Paguyuban Desa Bersatu. Bukan
terkembang 14 September 2024 pada hidupku yang telah lama menjadi batu. Sebelum fajar tiba di tepian pantai, harapan memenuhi kepalaku yang berwarna abu-abu. Di hamparan perahu nelayanku tebar doa-doa bisu. Terberkatilah mereka yang tak pernah berhenti percaya. Dari sini, ku pancang impian jauh ke depan. Siapapun itu, bahkan termasuk batu, tak akan menghentikan sejengkal pun langkahku. Itulah aku. Sebelum tahu bahwa telah lama hidupku menjadi batu. Kulihat diriku tenggelam di dalam fata morgana, menikmati setiap jengkal kematian yang datang mengancam, berguling dari satu gunung ke gunung yang lain, jadi batu yang tak pernah lelah di putaran waktu. Seandainya Sisyphus tahu, akulah batu itu yang telah lama bahagia menerima keputusasaannya. Pada suatu masa yang tertulis dalam peradaban, aku pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang wanita pezina yang diampuni semua dosa-dosanya. Pada sebuah persimpangan hidupnya, dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepaskan sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu ia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Tuhan. Barangkali pelacur itu adalah aku. Sebelum tahu bahwa telah lama hidupku menjadi batu. keluargaku teko kabeh. Iku lagi wingi wae kayane.
gara-gara wingi wis. Bayangke. Bendina kerja awor, bendinane awor. Tai sekali, tai. Hidup ini terlalu tai bagiku. Heranku tuh orang tuanya udah nggak ngerusin aku dari dulu, tapi aku tetap maksain. Dek iki mbiyen pernah ngomong, yo, sing jalan hubungan kan anak dhewe. Apa liyane dene manut aku, dek ngomong kayak ngono. Kenapa ujung-ujungnya tadi kayak gini? Bajingan. Omongan rasa di iki rasa dicekel. Enggak tahu. Mungkinkah kau mati hari ini? Wah, gitu begini. Dek mutung balik kampung, terus aku takon, aku njaluk dijarlokan alamat ning endi. Aku nyusul dek dhewe. Terus akhirnya dikenal kuwi karo wong. Mbak lu rasanya kayak dipelet, sumpah. Digobloki. Kayak tidak bisa hidup tanpa dia rasanya gitu. Bendino awar bareng, ngomong bareng. Era orang ayo kayak rondo rasanya. Makanya tak susul. Artinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertinya. Tanpa udan ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan, aku maca koran sarungan, Aku blonjo dasteran, nanging saiki wis dadi kenangan. Aku karo kowe wis pisah, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Bebarengan bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Patu menang-menangan barkui sedih lan kebahagiaan dilewati
mulan kelangan kabeh kuwi sing diarani perjalanan awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan aku maca koran sarungan aku blonjo dasaran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda dalan awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan aku maca koran sarungan aku blonjo dasaran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda dalan aku kiri kowe kanan wis beda yuk matur nun wis dadi bagian cerita uripku warna-warni perjalanan urip wis tau dilakoni bareng ngati-ngati ya yuk suwun ya mas muga ora nyesel muga oleh gantine sing luwih tobrut menyala bangku Spill part 2 enggak nih? Vivi VV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Jantung! Bajingan! Sabar! Santai! Awas, santai! Minggir! Santai! Minggir lu anjing! Say goodbye! Santai! Awas, santai!
doa yang gelap. Ibu, kenangan kampung halaman terbaring kaku di mataku. Mereka dihajar habis oleh lorong kotor dan bau pesing. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara memeluk diriku yang mati. Karena bermimpi menjadi orang kaya dan dicintai. Sudah kulewati dengan hati gelap, samar, dan hangus ketakutan. Kota ini hanya menumpahkan darah dan penuh keangkuhan. Ibu, aku telah menjadi dirimu. Merawat para bayi yang sepi karena ditinggal bapaknya pergi. Air susu yang mengalir dari cinta yang bengal dan penuh gerimis ini membasahi bibirnya. Tangisan panjang mereka meremukkan tubuhku. Saat dadaku dijelajahi musang yang membuatku hilang dan tersesat. Dan aku hanya berakhir diam, duduk di ranjang yang tidak mengerti apa-apa tentangku. Ibu, di manakah aku bisa membawa seluruh lukaku? Di saat bulan membakar cahayanya di antara harapanku. Seperti rumah yang ramai namun memenggal jiwa. Ibu, bisakah kau taburkan doa untukku? Dengan dunia yang dihampari kebun bunga yang harumnya menusuk sukmaku. Let go, stay put at ease.
comes and goes. Chaos is my second home. I don't mind where I land as long as I'm in trustful hands. We are sentimental animals. We are undercover criminals. We were meant to make our things are too meant to break the law of gravity to our Sentimental animals, we are undercover criminals. We were meant to make our things are too meant to break the laws of gravity to Pasar Kembang 18 September 2024. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Ya Allah, aku pengen semoga kedepannya lebih baik lagi. Panjangkanlah umur orang tuaku. Semoga dapat jodoh yang crazy rich. Dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Aku melihat diriku seperti batu gunung yang bisu. Menunggu hujan, menanti angin, berharap keajaiban datang membawaku terbang. Tapi, disinilah aku menanti alam bertindak. Terkadang yang menghampiriku adalah lava yang dingin. Akan tetapi, lebih sering lava yang panas. Debu dan asap menghujani tubuhku. Memindahkanku perlahan dari satu sisi kehidupan ke sisi yang lain. Tapi begitulah aku. Setelah tahu bahwa telah lama hidupku menjadi batu. Sebagai guru honor, saya di sini sejak tahun, jadi guru honornya sejak tahun 2009. Saya tinggal di Jalan Imogiri Timur, tapi asal saya cuma dekat situ. Tapi karena terus ikut suami, jadi tinggalnya di Jalan Imogiri Timur. Kemudian saya dulunya juga TK-nya sini, asli TK saya pas kecil di sini juga. Tapi dulu belum seperti ini. Dulu masih bentuk pasar. Sini itu masih seperti pasar tradisional. Dulu itu daerah-daerah ini seperti pasar. Terus TK-nya juga sempat pindah di pinggir jalan sana waktu direnovasi, pindah di pinggir jalan. Kalau dulu kan menurutnya masih banyak sekali sampai pas saya kecil loh itu sampai beberapa kelas, masuk pagi sama siang ada. Terus lama-lama kan karena berkembangnya zaman, terus semakin banyaknya TK
susah juga kan, semakin lama berkurang. Dulu saya pertama kali di sini itu membantu mengajarkan Iqra sama anak-anak. Awalnya di bulan puasa, terus kemudian menjadi ekstra. Kemudian lama-lama saya membantu mengurus administrasi, terus sampai sekarang di sini pegang anak-anak. Sini tuh piye yo, kita arep ndelok-ndelok ya ora mungkin, kalau lingkungannya udah di tengah-tengah sini. Mau ngapusi ya ora mungkin, ya toh Mas. Terus kita mau ya piye kalau cuma sekitaran sini kita ya wis tak ndelok apa anane aja. Saya gitu, kalau saya seperti itu. Mungkin kalau lulusan sini, wali murid yang sudah pernah sekolah sini baru mereka yang bisa cerita ke orang lain. Gitu. Kalau saya tuh malah enggak orang ya tidak menggembal-gembalkan banget gitu loh. Soalnya ya piye? Saya tak gembal-gembalke, saya tak unggulkan lingkungannya tetap lingkungan di sini cuma seperti ini, juga sama seperti ini. Bangunan juga apa adanya kan, kita juga menempati di balai toh Mas. Ya coba nanti itu orang wali murid aja yang banyak cerita keluar. Kalau saya cuma seperti itu. Saya hanya memberi pelayanan terbaik lah buat anak-anak, buat wali murid, buat lingkungan juga hanya memberikan yang terbaik juga bagi saya. Terus kalau nanti ada yang kurang gimana, kurang apa atau ada salah apa, saya terbuka Mas. Misalnya mau kritik saya, mau arep ngeloknya piye lah sama saya itu saya boleh monggo. Jadi kemajuan saya, kemajuan TK dan kemajuan bersama saya bilang gitu. Itu saya dari tahun berapa itu agak lama itu. Itu kan karena setiap hari berapa jam di sini itu kan. Itu lama-lama sama anak cewek beda. Lama-lama anak cewek yang tuh dirangkul. Gitu. Oh, ini yang bilang gitu ya. Terus setelah itu dikasih penjelasan dia mesti semaur. Jawab. Enggak, sama mamaku aja enggak apa-apa kayak gitu aja biasa gitu. Nah, terus kalau sudah terlalu seperti itu baru saya Mas komunikasi sama orang tuanya. Minta tolong, karena kan umur segitu kan. Jangan ya misal dia belum bobo, saya bilang gitu toh, ya jangan dibawa yang terlalu vulgar, tak bilang gitu. Lu tak gitu nanti terus lama-lama mau cium temen yang cewek anak yang peka banget, dari lihat aja dia udah ngerti, terus langsung tirunya tuh cepet, kata-kata barang, kata-katanya juga gitu sama temennya. I love you itu apa? Cinta gitu kan. Nah dulu lagi udah pernah ada itu cowok senengannya ngumpul ke anu Mas, apa jenenge sisa minumannya ayahe. Terus piye cerita sama aku itu, Bu, aku nganu lho, sisa minumannya ayahku tak kok gini terus piye, terus nak mimpi rasanya piye, pahit Bu, terus aku ngomong itu loh Mas, udah pernah kayak gitu juga kan macam-macam loh kayak Mas, dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau sekarang udah apik, sekarang udah kayak gitu, sama udah beda ya Mas ya. Nanging kabeh gumantung saka kang ditindakke rikala urip ing dunyane. Kami sejarahkan bahwa pada tahun 48-49 itu terjadi di Jogja terjadi clash antara Belanda dengan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia TKR dengan warga Yogyakarta yang dengan gigih perkasa ingin menyelamatkan bahwa Indonesia masih ada. Ternyata dengan terjadinya
6 jam di Jogja itu sebelumnya, namun di tempat kami di Sosrawijayan Kulon di sini juga ada suatu peristiwa yang mana terjadinya Belanda yang pertama mondok di belakang saya ini yang namanya gedong. Gedong itu dalam arti karena bangunannya berbentuk gedong, yang lainnya tuh masih papan atau gedek dan tidak ada yang gedong lainnya, hanya satu ini saja. Dan di sini Belanda waktu itu masih datang dari Jakarta, turun di stasiun Tugu, langsung di gedong sini dan membawa namanya Bu Rumiati. Diminta oleh Belanda supaya mencari temannya perempuan-perempuan supaya menjadi istilahnya kalau itu untuk kepuasan seksnya Belanda di situ. Jadi Mbak Bu Rumiati pulang ke Jawa Barat, bawa ke sini bawa perempuan-perempuan. Bu Rumiati tinggal di sini. Dan waktu tinggal di sini juga tidak hanya di sini toh, tapi tetap masuk ke dalam berhubungan dengan warga yang ada di sini dan tentara keamanan rakyat yang ada di kampung sini juga ada. Jadi mereka itu suatu malah justru sebagai mata-mata dari tentara keamanan rakyat Indonesia, sehingga Bu Rumiati itu bisa membunuh Belanda 2 orang, yang satu tinggal di depan sini ini, yang satu di dalam gedung sini. Dulu namanya di sini bukan Sarkem tapi Balokan. Karena Balokan? Itu Balokan karena di kereta api di stasiun Tugu itu bahan bakarnya dari balok. Maka dari itu kampung sini namanya Balokan. Setelah itu tahun 780-an lah itu diganti namanya Pasar Kembang atau Sarkem, karena di sini katanya orang-orang itu karena ceweknya baunya wangi-wangi di sini sehingga dinamakan Pasar Kembang. Memang di sebelah barat stasiun Tugu itu ada yang jual kembang-kembang juga di situ. Terus namanya masuk ke sini, jadi sini terkenalnya Pasar Kembang. Dan sini di depan kami ini ada suatu masih keturunan Ningrat, yaitu turunan HB ke-7 namanya Sosrowidoyo. Itu sudah sepuh, waktu saya kecil aja sudah sepuh. Kalau saya duduk di sini, beliau lewat kita harus jongkok ke bawah, harus semua nyembah semua. Waktu itu semua di sini kan, di sini lapangan dulu Mas, tapi sana rumahnya di Sosrowidoyo itu. Jadi memang itu masih turunan HB ke-7. Kami juga di sini nunut punyanya HB ke-7 orang tua saya, karena sini tanah ini masih tanahnya turunannya HB 7. Sekarang kan sudah dijual-jual dan sekarang sudah dijual menjadi gereja Pantekosta, dan di sini dijual jadi Bladok Resto namanya. Dan di sini, nah itulah sekelumit sejarah dari Bu Rumiati yang Bu Rumiati itu membawa perempuan-perempuan masuk ke dalam sana, tidak tinggal di sini, dalam sana. Akhirnya banyak Belanda sudah nggak ada, malah justru tamu lokal sini banyak yang senang terus main di sini, akhirnya berkembang seperti sampai saat ini. Sejarahnya seperti itu. Dan di waktu di sini misalnya ada opsir Belanda, kalau di sini yang pangkatnya tinggi-tinggi, tapi yang pangkatnya rendah tidurnya di Losmen Harapan sama Losmen Sunda sebelah utara sana. Nanti kita nengok sana, walaupun jalannya sudah putus, nanti nengok sana. Di sana juga di Laras, namanya Laras sebelah timur. Itu juga ada opsir Belanda di situ juga. Waktu itu sebelum Belanda ini maju ke Asiatik sama Hotel Garuda sama mau ke Beteng itu ke sini dulu. Belanda itu. Dan di sini juga ada pahlawannya juga. Di sini kampung sini ada 6 orang, tapi lupa namanya saya waktu itu karena sudah saya bikin buku hilang bawa orang, jadi kita lupa namanya. Nah, karena sesepuh-sepuh yang tinggal tua sendiri di sini cuma saya jadinya. Itulah sekelumit sejarah masalah Pasar Kembang. Dan kita akan menabur bunga di sini supaya nanti biar menjadi saksi bahwa di sini pernah terjadi pertempuran, juga pernah terjadi tempat Belanda menginap. Demikian Bapak Ibu, monggo yang lain kita menuju ke sana. Oh, jadi.
selesai. Ini ke sana. Ini nanti ke sini terus nanti ke sana. Ya, ke sana. Nah, di sini teman-teman dulu ada gang ke sana. Masuk ke utara bercabang, yang ada yang ke timur, yang masuk ke timur sama ke barat. Jadi bertabang. Yang sini ada losmen Sunda, yang sini penginapan harapan, sini penginapan Sunda. Yang dulu opsir Belanda itu tidurnya di sini dan di sini. Kalau yang pakannya tinggi yang di gedung sana, kalau sini untuk Belanda yang pakannya rendah. Sama masinis kereta api dulu tidurnya di penginapan Sunda sama penginapan harapan. Dan di sini karena sudah ditutup bangunan dan di hotel, jadi kita tidak bisa menelusuri tempat mana yang dulunya jadi penginapan. Itu ini marilah kita juga berdoa di sini. Karena ini jalan pintas dari Belanda masuk ke wilayah Sarkem, Sosro Wijakulon waktu itu. Kita berdoa, kita mulai untuk acara ini. Kita berdoa, kita mulai untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang ada di wilayah Sosro Wijakulon. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Moga-moga masih tempat satu lagi yang akan kita kunjungi, yaitu di penginapan Laras sebelah sana. Nah, terus. Nah, sini Mas. Sini dulu ada jalan masuk ke sana. Di samping sana ada jalan besar, di sini ada jalan masuk sana, tapi masuknya ke sana itu masuk ke penginapan. Jadi penginapan Laras ini juga untuk masinis, juga untuk opsir Belanda yang ada di sini. Di dalam sini karena sekarang bentuknya sudah milik dari toko besi. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam karena sudah dibongkar, sekarang sudah jadi bangunan. Padahal di sini sudah ada jalan masuk ke sana. Untuk mengenang jasa pahlawan yang dulu meninggal di jalan raya itu, marilah kita doa bersama di sini. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa bersama. Selesai. Demikianlah kita sudah menilik 3 tempat bersejarah di Sosro Wijakulon. Pasar Kembang 18 Oktober 2024. Aku dan kamu kini di sini melihat lembar demi lembar catatan harian yang berhasil aku rangkai untukmu. Barangkali aku perlu memintamu melipat catatan harianmu sendiri hari ini, agar suatu ketika di masa mendatang kita bisa berbagi cerita dan merayakan pikiran.
Jangan salahkan waktu apabila nafsumu belum lagi menjadi aku. Aku hanya ingin mengajakmu bertualang menyusuri kegambangan 1 dan 0 yang membatu di kepala kita bersama. Melangitkan harapan untuk menziarahi masa lalu dan mengenali masa kini. Mungkin saja hanya dari sinilah kita bisa membayangkan masa depan. Berharap keajaiban akan datang, menerbangkan batu yang menggunung di kepalaku dan di kepalamu. Budal kerja rasa mikir warna-warna. Aku titip tungo, aku titip tungo. Boleh dinyalakan flashnya semuanya teman-teman. Yen aku mulai kerja, antenono aku teko ning ngarep jendela, karunya wong jaba nanging ning omah langite mendung. Aku ning dalan yuk kutaran, utane ora rata, sithik akeh ditampa, munggah medun dirasa. Sabaro, sabaro, utane ora rata, sithik akeh ditampa, munggah medun dirasa. Sabaro, sabaro, sedelo. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk young artist from Yogyakarta. Dan ini tadi kita saksikan bersama POV Ziarah Sarkem dulu, kini dan nanti dengan sutradara Nano Suharno. Sekali lagi tepuk tangannya untuk young artist from Yogyakarta. Ora rata, sithik akeh ditampa, munggah medun
utane ora rata sithik akeh ditampa munggah medeni rasa sabaro sabaro utane ora rata sithik akeh ditampa munggah medeni rasa sabaro sabaro utane ora. Sekali lagi boleh kita tepuk tangannya untuk Young Artist from Yogyakarta. Dan itu tadi adalah persembahan yang pertama untuk malam hari ini ya Icil ya. Itu dengan judulnya POV Ziarah Sarkem Dulu Kini dan Nanti dengan sutradara Nano Suharno. Dan ternyata penuh sampai belakang. Oh, Luar coba biasa. saya boleh minta tepuk tangannya, boleh. Teman-teman semuanya. Dan ini ya. Tadi kita kasih rule untuk yang pementasan yang pertama, mohon untuk yang usianya 18 plus di bawah 18 tahun, mohon untuk tidak boleh masuk terlebih dahulu ya. Betul, kalau sekarang kita boleh buka untuk pintunya. Silakan yang mungkin masih di luar, teman-teman tim boleh memasukkan Masukkan penonton di penonton bawah 18 berikutnya. tahun. Betul sekali. Dan kita kasih jeda ini buat teman-teman karena habis ini kita masih ada satu lagi yang akan kita persembahkan.